Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caprudi dengan nomor induk mahasiswa 2232003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah Sistem Kesenian Masyarakat Sunda Tari Jaipong sebagai media hiburan masyarakat di Kota Bandung. Lokal Genius Masyarakat Sunda disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kebudayaan Sunda. Dosen pengampu Ria Dewi Pajrian, SSN MSN, Sofian Hadi SSN MSN. Disusun oleh Ceprudi, nomor induk mahasiswa 2232003. Kelas A, program studi S1 Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Abstrak, Tari Jaipong merupakan salah satu bentuk kesenian masyarakat yang ada di Jawa Barat, berkembang dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan budaya, khususnya Kota Bandung. Tari ini lahir berkreativitas seniman Sunda memadukan berbagai unsur kesenian tradisional seperti ketuk tilu, bajidorean, topeng banjet, pencak silat, serta unsur karawitan Sunda. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Jaipongan merupakan salah satu bentuk lokal genius, yaitu kemampuan masyarakat lokal dalam mengolah dan mengembangkan unsur budayaan yang telah ada menjadi bentuk kesenian baru tanpa kehilangan identitas kedaerahannya. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyajian tari Jaipong, fungsi Jaipong sebagai media hiburan, serta keterkaitannya dengan 7 unsur kebudayaan masyarakat Sunda. Yang satu itu ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Setiap daerah mempunyai sistem budaya, kesenian, bahasa yang dipakai, adat istiadat, serta bentuk ekspresi masyarakat yang berbeda. Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan kebudayaan serta bentuk keindahan. Salah satu kesenian yang berkembang kuat di Jawa Barat adalah tari Jaipongan, merupakan salah satu bentuk tari yang sangat identik dengan masyarakat Sunda atau Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut Jaipongan sebagai salah satu bentuk seni tradisional yang khas. Kesenian tersebut berkembang sejak dekade 1970-an. Kemudian 1.2 itu adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sejarah dan perkembangan tari Jaipongan di Kota Bandung. 2. Bagaimana bentuk penyajian Jaipongan sebagai media hiburan masyarakat. 3. Bagaimana tari Jaipongan dapat dipandang sebagai lokal genius masyarakat Sunda. Bagaimana keterkaitan tari Jaipongan dengan 7 unsur kebudayaan masyarakat yang ke masyarakat Sunda. 5. Bagaimana keberadaan tari Jaipongan dapat dipertahankan dan diperkembangkan di tengah perubahan zaman. 1.3 ada tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan sejarah dan perkembangan tari Jaipongan di Kota Bandung. Kemudian 2. Menjelaskan bentuk penyajian tari Jaipongan. 3. Menganalisis tari Jaipongan sebagai bentuk lokal genius. 4. Menganalisis hubungan tari Jaipongan dengan 7 unsur kebudayaan. 5. Mengetahui upaya pelestarian Jaipongan di tengah perkembangan zaman. 1.4 Manfaat penelitian. Poin A. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan mengenai kebudayaan masyarakat Sunda, khususnya dalam bidang seni tari. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai hubungan antara kesenian dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Poin B. Manfaat praktis. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebudayaan lokal dan keterampilan melalui penelitian studi lapangan. Bab 2 itu ada hasil dan pembahasan. 2.1 Metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berusaha memahami kesenian tari jaipongan ini berdasarkan kondisi sosial masyarakat Jawa Barat. Objek penelitian ini tari jaipong yang berkembang di wilayah administratif Kota Bandung, Jawa Barat, bertitik fokuskan fungsi tari jaipong sebagai media hiburan serta ketertarikannya dengan 7 unsur kebudayaan masyarakat Sunda. Yang ke-1 ada observasi, kedua ada wawancara, ketiga dokumentasi, keempat studi pustaka. 2.2 gambaran umum Kota Bandung sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu pusat kehidupan budaya masyarakat Sunda. Sebagai kota besar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi ekonomi juga perlu diterapkan sehingga berkembang sebagai pusat pendidikan, kreativitas, seni, dan kebudayaan. Lingkungan ini juga berada di perkotaan Bandung, memberikan ruang bagi perkembangan kesenian tradisional, sekaligus terjadinya perubahan bentuk penyajian kesenian tradisional. 2.3 Sejarah singkat tari jaipong. Tari jaipong berkembang di Jawa Barat pada sekitar dekade 1970-an. Perkembangannya berkaitan erat dengan kreativitas Gugum Gumbira dan Hak Suwanda. Jaipongan tidak muncul dari ruang budaya yang kosong, tetapi merupakan hasil pengolahan berbagai kesenian yang telah berkembang di masyarakat Sunda. Beberapa sumber menyebutkan bahwa unsur ketuk tilu, bajudoran, topeng banjet, pencaksilat, dan tayub memberikan inspirasi terhadap perkembangan jaipongan. Dengan demikian, jaipongan merupakan hasil kreativitas yang mengolah tradisi menjadi bentuk yang baru. 2.4 ada bentuk penyajian tari jaipongan. Dalam struktur tari jaipongan terdapat beberapa bagian gerak, antara lain bukan pencugan, ngala, dan mincit. Bukan berfungsi sebagai pembuka, sedangkan pencugan memperlihatkan gerak yang cepat dan energi. 2.5 Tari jaipong sebagai media hiburan. Dalam penelitian ini, fungsi utama yang dipilih adalah seni sebagai hiburan, yang dimana hiburan dalam konteks seni ini tidak hanya berarti membuat penonton tertawa atau bersenang-senang, melainkan hiburan dapat menciptakan pengalaman estetis, memberikan kepuasan emosional, menghilangkan kejenuhan, serta menciptakan interaksi antar pelaku dan masyarakat. 2.6 Tari jaipongan sebagai lokal genius masyarakat Sunda. Istilah lokal genius ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan berdasarkan pengalaman dan lingkungan budaya yang dimilikinya. Di sini ada poin-poin yang penggunaan unsur gerak tari Sunda, pengaruh pencaksilat, penggunaan musik dan kendang Sunda, penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Sunda, penggambaran karakter masyarakat Sunda, kemudian kemampuan menyesuaikan pertunjukan, kemampuan berkembang melalui media pendidikan, kemampuan mengadaptasi dengan teknologi dan media digital. 2.7 Ketertarikan jaipongan dengan 7 unsur kebudayaan Sunda. Koet Jarat Ningrat mengemukakan 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, dan teknologi sistem mata pencaharian hidup. Sistem religi dan kesenian. Ketujuh unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kehidupan kebudayaan masyarakat. 2.71 bahasa. Kemudian 2.72 adalah sistem pengetahuan, yang dimana ada teknik gerak, tempo, irama, dan pola lantai. 2.73 organisasi sosial, yang di dalamnya ada kepemimpinan sanggar, pelatihan, penari, penabuh atau perias busana. 2.74 sistem peralatan hidup dan teknologi, yang di dalamnya ada mikrofon, speaker, mixer, lampu panggung, kamera, telepon pintar, komputer, perangkat penyuting video. 2.75 sistem mata pencaharian hidup, pertunjukan, pelatihan tari, jasa.
2.75 ini sistem mata pencaharian hidup, yang dimana untuk pertunjukan, pelatihan tari, jasa sanggar, pertunjukan festival, kegiatan budaya, produksi kostum tari dan dokumentasi. 2.76 ada sistem religi. Jaipongan yang menjadi fokus penelitian ini diposisikan terutama sebagai media hiburan, bukan sebagai seni ritual. Namun, unsur religi tetap dapat muncul dalam nilai dan perilaku serta perilaku. Misalnya sikap menghargai Tuhan, rasa syukur, sopan santun, kedisiplinan, dan etika dalam kehidupan sosial dapat menjadi nilai yang menyertai aktivitas berkesenian. 2.77 adalah kesenian. Kesenian merupakan unsur yang paling langsung terlihat dalam Jaipongan, yaitu seni tari, seni musik, seni rupa melalui busana dan tata riasnya, seni pertunjukan, kreativitas koreografi. 2.8 ada tabel analisis 7 unsur kebudayaan. Yang satu ada bahasa, kedua sistem pengetahuan, 3 organisasi sosial, 4 teknologi dan peralatan, 5 mata pencaharian, dan 6 sistem religi, 7 kesenian. 2.9 adalah nilai yang terdapat dalam tari Jaipong, yaitu poin A, nilai kreativitas, B, nilai kerjasama, C, nilai disiplin, D, nilai identitas budaya, E, nilai pelestarian, dan F, nilai hiburan. 2.10 perubahan dan tangan tari Jaipong. Sebagian kesenian yang berkembang di lingkungan masyarakat modern Jaipong menghadapi berbagai tantangan. Pertama yaitu perubahan selera, masyarakat dapat menyebabkan kesenian tradisional bersaing dengan berbagai jenis hiburan modern yang lainnya. Kedua, generasi muda memiliki banyak pilihan hiburan melalui media digitalnya. Kemudian 2.11 upaya pelestarian. Yang satu pembelajaran di sekolah, kedua pengembangan sanggar, 3 dokumentasi digital, 4 festival budaya, 5 promosi melalui media sosial, 6 penelitian dan publikasi, 7 dukungan pemerintahan dan masyarakat. 2.12 hasil observasi lapangan. Bagian A yaitu ada waktu dan tempat observasi, yang di dalamnya ada hari, tanggal, tempat, nama sanggar, jenis kegiatan, dan durasi kegiatan. Poin B-nya ada hasil pengamatan. 2.13 ada hasil wawancara. Kemudian 2.14 ada hasil dokumentasi, foto lokasi penelitian, keterangan, foto penari, foto musik pengiring, foto wawancara keterangan, wawancara peneliti dengan narasumber, dokumentasi penonton, dan keterangan. Bab 3 adalah kesimpulan. 3.1 berdasarkan pembahasan mengenai tari Jaipongan yang ada di Jawa Barat ini, dapat disimpulkan bahwa Jaipongan merupakan salah satu bentuk kesenian masyarakat Sunda yang memiliki nilai budaya dan fungsi sosial yang kuat. Dalam penelitian ini, Jaipongan ditempatkan sebagai seni pertunjukan media hiburan pada masa dulu dan sekarang. 3.2 ada saran, yang dimana bagi sanggar dan pelaku seni diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran dan promosi agar Jaipongan semakin mudah dikenal dengan generasi muda. Kemudian ada daftar pustaka, ada Caturwati pada 2007, Caturwati Gugum Bumbira dan Cah Jaipongan Bandung 2007, dan Nalan As pada 2007. Kemudian Mulyadi TB 2003, Mulyana E, Rahmlan Keserbojo identitas pencitraan Jaipongan pada 2003. Webtografi ada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, Universitas Negeri Semarang, dan Garuda Kementerian. Kemudian ada daftar narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3. Kemudian ada lampiran 1 pedoman wawancara. Kemudian ada lampiran 2 pedoman observasi. Lampiran 3 tentang dokumen. Kemudian ada bagaimana sejarah tari Jaipongan di sanggar lingkungan ini, masuknya ke pedoman wawancara. Sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.